Kita akan meneruskan lighting tutorial ini di mana saya menggunakan objek dan scene yang sama seperti latihan sebelumnya. Di sini kalau kita lihat pada F12 mempunyai quick rendering, kita lihat bahwa saya mempunyai sebuah lighting yang secara default telah ada dan menyebabkan cast shadow seperti ini. Lighting yang digunakan secara default di sini adalah lamp. Jika saya menekan 7 untuk berada pada top view, kemudian saya memilih lighting kita ini, kemudian saya menekan shift D untuk duplikasi, saya pindahkan ke arah ini, sehingga sekarang saya mempunyai dua lighting yang sama. Jika saya menekan F12, maka kita akan melihat cahaya yang timbul menjadi lebih terang, tetapi kita melihat di sini ada dua shadow yang terjadi. Ini dapat kita eliminasi, artinya kita bisa menentukan shadow mana untuk tampil. Untuk itu kita lihat pada optional di sini, saya menekan lighting yang kedua atau duplikasinya, kemudian saya mengancek tanda reshadow, maka kita tidak akan menemukan shadow. Pada lighting yang kedua, saya menekan F12 di sini, maka fungsi lighting yang kedua adalah untuk membantu penerangan, tetapi tidak menyebabkan shadow yang kedua. Tetapi kita lihat pada objek yang sphere di sini, terlihat bahwa spekular kita ada dua yang menandakan bahwa kita mempunyai dua cahaya. Untuk itu, saya coba untuk memilih pada lighting yang kedua ini, saya cek tanda no specular di sini, yang berarti jika saya menekan F12, maka kita akan mendapatkan cahaya kita lebih terang, tanpa shadow, dan juga tanpa spekular yang kedua. Sehingga objek kita ini terlihat lebih realistis dengan bantuan dari cahaya yang kedua. Kita dapat menggunakan berbagai ragam dari tipe-tipe cahaya tersebut disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan dua lighting, tetapi untuk tidak membingungkan yang melihat, maka kita bisa menentukan lighting yang mana menggunakan shadow dan lighting mana menggunakan specular dan sebagainya. Kemudian saya akan mencoba menghapus lighting kita yang kedua ini atau yang duplikasinya dengan menekan X maksud saya, kemudian erase selected object. Kita kembali kepada camera view dengan menekan 0. Di sini kemudian saya akan menggunakan texture pada lighting saya. Saya akan coba zoom out terlebih dahulu, kemudian saya memilih lighting saya yang ini. Perhatikan pada panel shading di sini atau F5, pada bagian lighting kita menemukan satu panel yang disebut dengan texture and input. Kita dapat menentukan dari texture and input ini, ataupun kita dapat memilih pada tekstur button di sini. Sama seperti menggunakan tekstur pada material, kita di sini menemukan ada add new karena memang belum ada material yang kita terapkan pada lighting tersebut. Saya pilih add new di sini, saya beri nama di sini, lightingnya adalah logo. Maksudnya adalah saya akan memberikan tekstur logo pada lighting tersebut. Kemudian tekstur type-nya saya memilih image, di sini saya akan load image. Kemudian saya akan memilih pada drive saya di mana saya mempunyai atau menyimpan sebuah logo. Di sini saya akan mencari logo blender_trans.png, saya memilihnya seperti itu, sehingga kita lihat pada preview di sini saya mempunyai logo untuk Blender saya ini yang saya terapkan pada lighting. Jika kita tes preview dengan menekan F12 di sini, maka kita lihat sekarang saya mempunyai logo Blender yang terpancarkan oleh sinar lighting saya tersebut. Tetapi di sini kita lihat bahwa logo Blender saya ini pun terlihat repeat. Kita dapat melakukan hal yang sama seperti tekstur pada material, di mana pada tekstur material ini kita menemukan repeat adalah aktif. Untuk itu saya akan memilih clip, sehingga kita tes sekarang pada F12 di sini, maka saya hanya mempunyai satu logo Blender tanpa ada repeating. Saya mencoba untuk repeat sekarang untuk terlihat lebih jelas pada F12 di sini. Namun di sini mungkin terlihat bahwa logo saya ini, logo Blender saya ini mempunyai warna putih, sehingga mempengaruhi pada
objek kita. Di sini saya dapat melakukan hal yang sama seperti tekstur pada material, yaitu menggunakan use alpha. Pada preview di sini terlihat bahwa logo Blender sekarang saya tidak mempunyai background putih lagi atau tembus pandang karena saya mengaktifkan alpha tersebut. Saya menekan F12 di sini, maka kita akan melihat nanti di sini bahwa logo-logo Blender saya ini tanpa ada background putih. Sehingga kita lihat terutama pada bagian sphere ini dan pada bagian objek-objek dapat terlihat jelas bahwa logo-logo Blender saya yang terpancarkan oleh sinar tersebut tidak mempunyai alfanya atau tidak mempunyai background berwarna putih. Kegunaan menggunakan tekstur pada lighting ada banyak. Misalkan kita ingin membuat sebuah cahaya pada interior yang ingin kita tampilkan seperti bayangan pohon atau bayangan yang lainnya, kita dapat menggunakan tekstur pada lighting ini. Untuk latihan lighting pada tutorial-tutorial yang lain dapat Anda ikuti pada tutorial Blender in Action, di mana lighting akan dibahas secara lebih advance dan lebih dikhususkan untuk project material tertentu. Latihan kita pada lighting ini hanya mencakup fondasi atau dasar-dasar dari lighting. Tetapi diharapkan bahwa dengan Anda mencoba menggunakan lighting, Anda dapat mengerti bagaimana menggunakan lighting dan bagaimana pula mengatur opsional dari lighting tersebut.